Ya, Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana bentuk nyata dalam mengasihi Tuhan. Bentuk nyata dalam mengasihi Tuhan adalah menuruti firman Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Arti kata menuruti sama dengan mengikuti firman Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Inggris, di sana tertulis, keep my words. Artinya mematuhi, mentaati perkataan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Arti kata menuruti segala perintahku di sini adalah mentaati seluruh atau segenap aturan Tuhan yang harus dilakukan. Apa perintah Tuhan? Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 di sana dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi bentuk nyata dalam mengasihi Tuhan selanjutnya adalah harus saling mengasihi. Apa tujuan saling mengasihi? Tujuannya adalah dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 35, di sana tertulis, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Ketika kita saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi terang dan garam dunia, kita menjadi terang yang memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Bentuk nyata dalam mengasihi Tuhan yang selanjutnya adalah menjadi penyembah-penyembah yang benar, atau dalam bahasa Inggris itu true worshiper, ya, true worshiper, yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 disana dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Bapa menghendaki kita menyembah Bapa di dalam Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan kita, memimpin segenap kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tentunya untuk dapat melakukan perintah Tuhan dan firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan, kita harus baca Alkitab. Setiap hari kita baca Alkitab, supaya semakin banyak kita mengenal akan kebenaran, semakin banyak kita mengerti akan kehendak Tuhan, akan perintah Tuhan, dan kemudian kita akan dapat untuk belajar, berusaha melakukannya dengan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, kita menyembah Bapa di dalam Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Bentuk nyata dalam mengasihi Tuhan selanjutnya adalah Efesus pasal 5 ayat 19, di sana dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Jadi bentuk nyata dalam mengasihi Tuhan adalah menaikkan pujian kepada Tuhan dalam nyanyian rohani, dalam kidung, dalam mazmur, ya kita meninggikan nama Tuhan. Kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Oleh sebab itu perlu kita untuk mendengar lagu-lagu rohani, banyak mendengar lagu-lagu rohani. Kita perlu banyak memuji Tuhan. Kita perlu untuk membangun mezbah doa, ya. Kita menaikkan ucapan syukur kita melalui puji-pujian, melalui lagu rohani yang kita naikkan. Kita bernyanyi dengan segenap hati kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Itulah bentuk nyata dalam mengasihi Tuhan. Pertanyaan kedua, apa perbedaan dampak atau pengaruh antara orang yang mempunyai kasih dengan orang yang tidak mempunyai kasih? Saya mencari arti kata dampak ini adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Pengaruhnya bisa positif, akibatnya bisa positif atau negatif. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11, di sana dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu,
supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Orang yang mempunyai kasih atau orang yang tinggal dalam kasih atau orang yang mengasihi akan menerima sukacita Tuhan Yesus dengan penuh. Jadi inilah dampak atau pengaruh orang yang mempunyai kasih adalah menerima sukacita Tuhan Yesus dengan penuh. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kasih, orang yang mengabaikan kasih Allah, orang yang tidak mempunyai kasih akan menerima celaka. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 42 disana dikatakan, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Jadi dampak orang yang tidak mempunyai kasih itu akan menerima celaka, seperti yang diterima atau dialami oleh orang-orang Farisi. Secara lahiriah di hadapan manusia mereka melakukan kegiatan rohani dengan begitu rupa, namun ternyata Tuhan melihat hati, ya. Pada saat itu orang-orang Farisi yang dimaksudkan oleh Tuhan, mereka tidak mempunyai kasih kepada Allah. Itu hanya ditujukan kepada manusia untuk mendapatkan pujian dari manusia. Oleh sebab itu mereka, orang-orang Farisi ini, mendapat celaka, menerima celaka. Selanjutnya, dampak atau pengaruh perbedaannya antara orang yang mempunyai kasih dengan orang yang tidak mempunyai kasih adalah orang yang mempunyai kasih akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan, tidak akan pernah tersandung, dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan, Tuhan Yesus, ya, kerajaan kekalnya Tuhan Yesus. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 7 sampai 8 dilanjutkan 10 sampai 11. Di sana dikatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Orang yang mempunyai kasih akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan, tidak akan pernah tersandung, dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan Yesus, kerajaan yang kekal. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kasih akan menjadi buta dan picik. Arti picik di sini adalah pandangannya sempit, pikirannya tidak luas. Ayatnya di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 9, di sana dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Jadi ada perbedaan yang begitu mencolok, ya, ada perbedaan yang sangat jauh antara orang yang mempunyai kasih dengan orang yang tidak mempunyai kasih. Orang yang mempunyai kasih itu mendapatkan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kasih akan mendapatkan celaka, akan menjadi buta dan picik, akan tidak mengerti akan kehendak Tuhan, tidak bisa melakukan apa yang baik, tidak bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga ada perbedaan yang begitu mencolok lagi antara orang yang mempunyai kasih dengan orang yang tidak mempunyai kasih. Orang yang mempunyai kasih tidak ada ketakutan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang tidak punya kasih akan menjadi takut. Ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Orang yang mempunyai kasih, maka orang tersebut akan menjadi berani, ya. Tidak ada ketakutan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan, sehingga kehidupannya itu menjadi tenang, menjadi damai, ya. Menghadapi apapun dia tidak takut. Karena apa? Karena dia mengasihi Allah, dan kasih Allah itu sempurna dalam kehidupan orang tersebut. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai kasih dalam kehidupan kita, maka kasih kepada Allah dan kasih Allah dalam hidup kita itu akan melenyapkan ketakutan dalam kehidupan kita. Memang
tidak dapat dipungkiri bahwa kadang ketakutan itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Namun ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau untuk mengasihi Tuhan, kita mau untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka kasih dan kuasa Tuhan itulah yang akan melenyapkan segala ketakutan di dalam kehidupan kita. Menghadapi kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, kita tidak takut, kita maju terus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong dalam setiap kehidupan kita. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai kasih. Orang yang tidak mempunyai kasih itu dia mudah sekali takut ya. Hidupannya penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya. Nah, karena apa? Karena orang yang tidak mempunyai kasih itu dia di dalam hukuman ya. Dia diambang hukuman sehingga hidupannya itu menjadi takut dan seterusnya. Oleh karena itu kita perlu untuk mempunyai kasih, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita manusia. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Dampak atau pengaruh dari orang yang tidak mempunyai kasih adalah menjadi tidak berguna ya. Seperti yang sudah kita dengar tadi firman Tuhan, tidak berguna, melakukan apapun ya tidak berguna, sia-sia semuanya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena tidak mempunyai kasih, tidak ada kasih Allah dalam hidupnya. Orang tersebut tidak mengasihi Allah, sehingga semuanya itu akan menjadi sia-sia, tidak berguna dalam kehidupannya. Karena apa? Karena setiap orang yang tidak mempunyai kasih itu akan mendapatkan celaka. Setiap orang yang tidak mempunyai kasih itu putus hubungan dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengikut Kristus kita harus mempunyai kasih, artinya kita mengasihi Tuhan ya. Seperti yang sudah kita pelajari, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kita, supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya menyucikan, menguduskan kita. Tugas kita adalah menjaga kekudusan. Tugas kita adalah mengasihi Tuhan. Tugas kita adalah melakukan semua perintah Tuhan ya. Itulah yang menjadi bagian kita, sehingga ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita mengasihi Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, kita menjadi penyembah yang benar, kita menjadi orang yang suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan ya, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, maka apa yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil. Amin. Contohnya Yusuf adalah seorang yang mempunyai kasih. Terbukti ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudara yang dulu ingin membunuh Yusuf, saudara-saudara yang membenci Yusuf, tetapi Yusuf tetap mengampuni, Yusuf tetap mengasihi, sehingga Yusuf pada akhirnya melalui proses yang begitu rupa, Yusuf ini dipakai oleh Tuhan ya, dipakai oleh Tuhan sehingga Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir ya. Jadi ada keberhasilan yang dicapai oleh Yusuf. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Karena Yusuf ini mempunyai kasih kepada Allah. Dan Yusuf juga mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi orang-orang yang menyakiti dia, yang membenci dia, orang-orang yang bahkan ingin membunuh dia. Tetapi Yusuf tetap mempunyai kasih, sehingga Tuhan membuat berhasil. Ayatnya di dalam Kejadian pasal 45 ayat 15 disana dikatakan, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Setelah itu barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin, puji nama Tuhan. Dalam kehidupan ini kita harus mempunyai kasih kepada saudara ya, atau kasih kepada orang tua, kasih kepada keluarga kita, kasih kepada teman-teman kita ya. Kita tidak boleh untuk membenci, kita tidak boleh untuk menyimpan kemarahan dalam hati kita. Firman Tuhan katakan kita harus melepaskan kemarahan itu sebelum matahari terbenam ya.
Jadi kita harus cepat-cepat membuang kemarahan dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini menjadi damai kembali, sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita menyimpan kepahitan, ya, kebencian yang berlarut-larut, kemarahan yang berlarut-larut, sehingga itu akan merugikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan juga contoh orang yang tidak mempunyai kasih. Orang yang tidak mempunyai kasih, saya ambil contoh yaitu Yudas Iskariot. Yudas yang mengkhianati, bahkan menjual Tuhan Yesus, ya. Yudas ini tidak mempunyai kasih. Apa yang dialami oleh Yudas? Yudas yang telah mengkhianati Tuhan, dia menjual Tuhan Yesus, dia tidak mempunyai kasih. Akibatnya apa? Akibatnya akhirnya Yudas diganggu oleh roh jahat, sehingga Yudas ini mati dengan mengenaskan. Dia mati bunuh diri, ya. Nah, tentu saja orang yang mati bunuh diri ini tidak mendapatkan kehidupannya kekal. Kenapa? Karena dia membunuh. Walaupun itu membunuh dirinya sendiri, itu melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan katakan jangan membunuh. Tetapi orang yang bunuh diri tetap membunuh dirinya sendiri. Itu adalah dosa yang tidak terampuni. Nah, kita sebagai pengikut Kristus jangan sampai kita ini putus asa, bahkan bunuh diri. Karena apa? Karena kita ini punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kita, yang sanggup untuk menolong dalam kehidupan kita. Jangan mau kita ditipu oleh iblis, oleh setan. Setan itu seringkali membuat manusia itu menjadi putus asa, membuat manusia itu untuk melakukan dosa, ya. Banyak sekarang artis-artis luar negeri itu yang melakukan bunuh diri. Nah, itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan anak-anak Kristen, ya. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup untuk menolong, ya. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk mengampuni. Tuhan sanggup memulihkan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita itu menjadi mulia di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah sendiri, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat, yang penuh kasih. Ada asalnya, asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita mau bertobat, kita mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ayatnya tadi Yudas di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 2-3 di sana dikatakan, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Amin. Pertanyaan yang ketiga, apa tandanya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan? Jawabannya adalah yang pertama, percaya, ya. Ayatnya di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 2, di sana dikatakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Jadi ketika kita ini diampuni oleh Tuhan, kita sudah minta ampun sama Tuhan, sudah mengaku dosa kepada Tuhan, maka akan timbul percaya dalam hati kita. Nah, itu satu tanda bahwa dosa kita diampuni, ya. Kita percaya bahwa dosa kita diampuni. Yang kedua, kita banyak berbuat kasih. Tandanya kalau kita sudah diampuni Tuhan, kita akan banyak berbuat kasih. Ayatnya di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 47 di sana dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Amin. Jadi orang yang sudah diampuni, maka orang tersebut akan banyak berbuat kasih, ya. Ketika sudah diampuni oleh Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita, maka tugas kita adalah mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengampuni. Kita sudah diampuni, berarti kita harus mengampuni. Seperti firman Tuhan katakan, ampunilah saudaramu seperti kita juga diampuni oleh Tuhan. Seperti doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Tuhan katakan kalau kita mengampuni orang lain, Tuhan akan mengampuni kita. Sebaliknya, ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni dalam kehidupan kita. Sebab itu kita mau belajar untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Amin. Tanda bahwa dosa kita sudah diampuni adalah berbahagia, ya. Roma pasal 4 ayat 7 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi ketika kita ini sudah diampuni Tuhan, maka akan ada rasa bahagia dalam kehidupan kita, ya. Roh Kudus turut bekerja dalam hati kita sehingga kita menjadi bahagia karena kita tidak lagi berdosa di hadapan Tuhan. Selanjutnya, tanda bahwa kita sudah diampuni adalah bertobat. Ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 disana dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin, puji nama Tuhan. Jadi tandanya kalau orang yang sudah diampuni itu akan ada pertobatan dalam kehidupannya. Orang itu akan bertobat, berbalik dari jalan yang jahat dan hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kehendak Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Contoh di dalam Lukas pasal 15 ayat 21 di sana dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Amin. Contohnya adalah anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang, anak yang mengaku dosa kepada bapaknya, ya, dia mengakui dosanya, dia sudah salah kepada Bapa, kepada surga, dan disitulah ada pengampunan, ya, ada kasih Bapa yang mengampuni karena anak ini sudah benar-benar dengan tulus minta ampun sama Tuhan, sungguh-sungguh sama bapaknya dia juga minta ampun sehingga akhirnya diterima kembali, diampuni dosanya. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan, Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mengaku dosa, ya. Tandanya kita harus mengaku dosa kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengaku dosa kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh, kita mau bertobat, kita mau untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, maka pengampunan itu sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Pertanyaan selanjutnya, apa tandanya bahwa Tuhan mengasihi kita yang jarang sekali berdoa? Jawabannya adalah kesempatan, ya. Kesempatan. Maksudnya bagaimana? Kita lihat atau kita dengarkan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan, sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, supaya juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kalau ingin tahu bahwa tandanya Tuhan itu mengasihi kita meskipun jarang berdoa adalah kesempatan. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini, berarti itu kasih Tuhan, pengampunan Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Sebab itu kita mau gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang dari Tuhan, ya. Kesempatan ini terbatas, ya. Kesempatan ini terjadi atau ada saat kita masih hidup. Sebab itu selama kita masih hidup kita harus mengasihi Tuhan, ya. Kalau yang dulunya jarang berdoa, mari kita mau untuk mulai berdoa, ya. Jam-jam doa kita persiapkan bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun, kita berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, ya, kita nyanyi untuk Tuhan. Kita baca Alkitab, ya, firman Tuhan mulai dari perjanjian baru, ya. Kita baca satu hari satu pasal, terus kita tekun, maka kita akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kita mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk melakukan kehendak Tuhan.
Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai 15 dikatakan, tetapi nasihatlah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Dalam Injil Lukas juga dikatakan, Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36, di sana dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita harus mempergunakan kesempatan yang ada selama masih ada hari ini. Ya, kita mau cari Tuhan, setiap hari kita cari Tuhan. Ya, kita mau untuk berjaga-jaga dan berdoa. Ya, Tuhan sudah ingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga senantiasa dan berdoa. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan datang. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan akan segera datang untuk memberikan upah bagi kita, ya, upah hidup yang kekal bagi yang mengasihi Tuhan, bagi yang melekat kepada Tuhan, ya, bagi yang berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Oleh sebab itu kita mau berjaga-jaga dan berdoa, kita mau untuk melekat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi, supaya apa? Ketika Tuhan datang, kita tahan berdiri di hadapan Tuhan, ya, karena Tuhan itu kudus. Jadi kita pun juga harus kudus. Kita harus menyucikan, ya, menyucikan kehidupan kita, ya, menjauhkan diri dari segala yang jahat. Kita minta supaya Tuhan menyucikan dalam kehidupan kita, sehingga kita ini dikuduskan, hati kita dikuduskan, pikiran kita dikuduskan, ya, perkataan kita, perbuatan kita itu menjadi kudus, sehingga ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita menjadi kudus, maka kita tahan berdiri di hadapan Tuhan, ya, kita dibawa masuk dalam kerajaan surga, karena di dalam kerajaan surga itu tidak ada dosa, ya. Jadi orang yang hidupnya masih di dalam dosa dan tidak mau bertobat, tidak mau hidup kudus, maka tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Bahkan berdiri di hadapan Tuhan Yesus saja tidak akan bisa, tidak sanggup, ya, karena dosa itu adalah permusuhan dengan Allah. Sebab itu kesempatan yang ada ini kita gunakan untuk mulai mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kita mulai sungguh-sungguh serius selama kita masih punya kesempatan, ya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Contohnya, Nabi Daniel berdoa 3 kali sehari. Di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 disini dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya pun juga belajar dari Nabi Daniel ini, ya, yang berdoa 3 kali sehari, ya. Kita tahu Nabi Daniel ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya. Dia diberikan kecerdasan itu lebih 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di zamannya. Jadi Nabi Daniel ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, diberikan kepercayaan oleh Tuhan dan diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi orang yang berkuasa di dalam kerajaan Babel, ya. Kita bisa tahu bahwa Nabi Daniel ini rahasianya adalah berdoa 3 kali sehari, ya, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu pentingnya kita berdoa, ya, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan ketika kita menambah jam-jam doa kita, maka kita akan semakin merasakan kasih Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan, melekat kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, yang mengingatkan kita untuk supaya kita ini hidup berkenan kepada Tuhan dan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita.
khususnya keselamatan hidup yang kekal itu menjadi bagian kita sampai kesudahannya, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih.